halo semuanya, semangat pagi. Walaupun sudah sore, semangatnya masih tetap pagi ya. Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar, amin. Di sini aku mau melanjutkan video pulang kampung aku yang kemarin ya, guys. Oh ya, di sini aku udah masuk ke dalam pelabuhan ya. Ini aku mau ke loket karena di sini sedikit macet. Jadinya aku tadi pelan-pelan ya di sana karena banyak truk-truk besar gitu, truk tronton. Oke, ini aku udah masuk ke loket dan sekarang aku lagi ngantri ya guys untuk masuk ke kapalnya. Jadi kalau pas lebaran tuh kayak kita itu dibuatin tenda kayak gini ya buat nunggunya. Dan di sini kita itu lumayan nunggunya sekitar setengah jaman. Tapi untuk high season seperti ini tergolong cepat ya, setengah jam ini. Nggak ngantri yang begitu lama, biasanya itu lama banget. Dulu aku pernah ngerasain nyampe pelabuhan itu jam 2 malam kalau nggak salah ya. Terus baru masuk kapal itu sekitar jam 11 siang, bayangin. Udah panas, macet. Itu karena memang gini ya, pulangnya itu kan H-3 kalau yang sepengalamanku itu waktu yang kena macet parah itu. Kalau sekarang kan pulangnya H-7, jadi sedikit longgar ya guys. Justru kalau misalkan mau yang nggak kena macet sama sekali itu, pulang H-1 biasanya itu nggak kena macet. Tapi kalau aku sama suamiku nggak mungkin ya pulangnya itu H-1, karena jaraknya lumayan jauh guys untuk sampai ke Madura. Yang ada nanti kalau pulangnya H-1 nyampe Madura udah gini malam takbiran. Karena memang ini jauh banget. Butuh belasan jam aku nyampe ke rumah suamiku. Tapi kalau misalkan lewatnya itu penyeberangan lagi, kan di situ Bondo itu ada penyeberangan lagi ya. Di yang Jangkar itu. Cuma aku kadang kalau pas berangkat itu kan tidak selalu di hari Selasa. Karena kalau yang pelabuhan di Jangkar itu, yang kapal yang langsung itu hanya ada di hari Selasa aja guys, yang arah dari Situbondo ke Madura. Sedangkan kalau yang dari arah Madura ke Situbondo itu adanya di hari Minggu. Memang ada kapal setiap hari, tapi kalau yang kapal setiap hari itu biasanya dia muter dulu ke pulau-pulau yang lain. Dan itu lama banget di dalam kapal guys, sedangkan aku kalau di kapal itu mabukan, jadi aku nggak berani buat makan. Dan jangankan makan minum aja, aku nggak berani, karena aku takut muntah. Jadi aku kalau udah di kapal, aku diem, nahan pusing, nahan mual, nyium bau pop mie aja aku bisa muntah, bisa mabok guys. Apalagi aku makan. Jadinya aku kalau misalkan mau nyebrang, aku milih penyeberangan yang memang langsung ya. Itu juga langsung tuh kalau dari situ Bondo ke Madura itu butuh waktu 4 sampai 5 jam kita di tengah laut ya. Kalau beda sama yang di Banyuwangi, beda sama Bali ke Banyuwangi itu cuma butuh waktu 1 jam. Sebenarnya ini nggak nyampe 1 jam sih kalau memang ini ya, apa sih namanya, dermaganya itu banyak. Ini kan karena memang kita ngantri dermaga, ngantri untuk pemberhentian gitu loh, untuk bersandarnya kapal. Kapalnya banyak, cuman itu apa namanya, dermaganya itu sedikit, jadinya lama. Karena Bali Banyuwangi itu sebenarnya dekat banget guys, kelihatan kok dari Banyuwangi Bali itu. Memang jaraknya nggak terlalu jauh. Menurut aku kayaknya lebih jauhan yang ini ya, jaraknya antara Surabaya ke Madura itu, yang jembatan Suramadu itu kayaknya jaraknya lumayan jauh. Singkat cerita, ini aku mau keluar dari pelabuhan Banyuwangi ya, dari pelabuhan Ketapang. Namanya pelabuhan di Banyuwangi itu pelabuhan Ketapang guys. Kalau yang di Bali itu namanya pelabuhan Gilimanuk. Oke, ikutin terus ya perjalananku. Nanti aku kasih tahu aku sampai kota mana aja biar kalian ada gambaran. Oh, ternyata kota ini seperti ini ya gitu. Walaupun nggak semua aku record, tapi setidaknya kalian punya gambaran di beberapa kota ya. Nah, ini namanya Watu Dodol ya guys. Ini ikonnya Banyuwangi juga. Setiap orang mau pulang kampung atau nggak mau balik ke Bali, biasanya pada mampir di tempat tadi itu ya, yang ada patung narinya sama yang watu gede itu loh, batu besar, itu dinamain Watu Dodol. Nah, ini aku udah masukin hutan baluran, namanya ini hutan baluran. Karena ini lagi musim hujannya pas pulang itu, jadinya apa sih namanya itu, pepohonannya itu lebat banget ya, daunnya bagus hijau. Tapi kalau udah musim kemarau itu bener-bener gersang guys. Ini kan
pohon jati ya. Jadi kalau pas musim kemarau itu mereka kan berguguran daunnya. Mereka kan memang sengaja menggugurkan daunnya untuk bertahan hidup ya. Oh ya, ini hutan baluran itu lumayan panjang guys. Aku di dalam hutan ini kurang lebih perjalanan 30 menitan ya kalau nggak salah. Itu kecepatan 50-60 guys. Memang benar-benar panjang sih di sini. Oke, ini aku udah melewati hutan baluran. Oh ya, hutan baluran itu masih masuk di ini ya, di Situbondo, di Kabupaten Situbondo. Ini juga aku masih di Situbondo, guys. Kalau Situbondo itu perjalanannya lumayan juga. Berhubung tadi aku habis turun dari kapal belum ada minum. Jadinya di sini aku mau beli air kelapa dulu ya, guys. Haus soalnya panas. Maklumin aja, ini memang sedang perjalanan di bulan puasa, tapi aku dan suami satu hari ini nggak puasa dulu karena memang perjalanan jauh ya. Ini kita mampir di Kampung Kerapu, ini masih di Situbondo juga. Video part 2-nya sampai di sini dulu ya guys. Nantikan lagi video part 3-nya. Terima kasih.